Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Lapindo Mud Katastrofi adalah salah satu malapetaka semburan lumpur terunik dan terdahsyat di dunia. Ya, bencana semburan lumpur terlangka ini sangat jarang terjadi di bumi dalam 2 juta tahun terakhir. Apalagi dengan volume sebesar itu, di mana diketahui muntahan sumur Lapindo Brantas pernah mengeluarkan intensitas volume hingga 180.000 meter kubik lumpur per hari, di mana sejak Mei 2006 hingga kini semburan itu tak pernah berhenti. Meski kini intensitas semburan sudah menurun. Tragedi bencana geologi ini sendiri terjadi di kota Sidoarjo, Jawa Timur, ketika pada 2006 lalu perusahaan gas swasta PT Lapindo Brantas melakukan pengoboran atau eksplorasi gas alam. Dan meski hingga kini masih banyak hipotesa-hipotesa yang masih diperdebatkan tentang penyebab terjadinya bencana geologi yang menenggelamkan beberapa kecamatan tersebut, seperti kesalahan prosedur pengeboran gas yang ditambah kontraksi bencana gempa Jogja pada 2006, atau pencairan alami lapisan tanah liat Kalibang saat terjadi gempa hingga mengaktifkan sesar besar di sebelahnya, yaitu sesar Watu Kosek, yang kemudian mengakibatkan rembesan gunung lumpur besar terjadi. Tapi faktanya, peristiwa geologi ini baru saat ini terjadi dan belum pernah terjadi di belahan bumi manapun. Hal inilah yang menyebabkan perdebatan di antara para pakar geologi di seluruh dunia tentang penyebab utama tragedi lumpur tersebut. Bahkan hingga kini, lokasi bencana geologi tersebut masih menjadi tujuan utama para pakar geolog dari seluruh dunia untuk melakukan riset dan studi ilmiah. Asal Anda tahu, baru-baru ini Badan Geologi dari Kementerian ESDM mengungkap fakta mencenangkan bahwa lumpur Lapindo kemungkinan besar mengandung unsur rare earth mineral atau REE atau mineral tanah jarang, yaitu logam-logam terlangkah dan paling sangat dicari di bumi. Dan sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Dan tahukah Anda, unsur mineral rare earth atau tanah jarang adalah logam yang paling dicari dan diperebutkan di seluruh dunia, terutama oleh para negara-negara maju, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan bahkan negara-negara maju di Uni Eropa. Mereka berusaha mendapatkan stok atau cadangan mineral terlangka ini untuk mengamankan suplai bahan-bahan teknologi dan militerisasi mereka di masa depan. Karena kita tahu rare earth mineral jumlahnya sangat terbatas di dalam bumi. Penemuan cadangan mineral ini akan sangat diperebutkan untuk dieksplorasi. Rare earth mineral diketahui merupakan logam atau unsur yang sangat penting untuk digunakan pada perangkat-perangkat industri teknologi, militer, bahkan luar angkasa. Unsur ini biasa digunakan untuk merakit prosesor-prosesor komputer, perangkat-perangkat mikro, teknologi super canggih, komponen-komponen pesawat militer, sipil, ataupun luar angkasa. Karena unsur ini memiliki sifat-sifat yang unik yang tidak terdapat pada unsur-unsur lain, seperti ringan tapi kokoh, tahan panas, konduktor listrik yang baik, dan tidak mudah korosi, dan lain-lain. Hingga cocok untuk perangkat-perangkat teknologi tinggi. Ya, unsur rare earth mineral bisa dietimologikan sebagai kumpulan 17 unsur atau logam-logam langka di bumi, di mana unsur ini tergabung dalam golongan laktanida dalam tabel periodik unsur. Dan berikut adalah unsur-unsur laktanida atau REE. Ya, unsur REE yang pertama adalah skandium, berwarna putih keperakan, diberi nama tempat ditemukannya pada 1879, yaitu Skandinavia. Skandium hampir mirip dengan aluminium, berwarna putih keperakan. Tapi asal Anda tahu, jika aluminium akan meleleh pada suhu 600 derajat Celcius, tapi tidak untuk skandium. Skandium memiliki titik lebur atau didih sekitar 1541 derajat Celcius, lebih besar daripada besi. Karena itulah skandium memiliki sifat yang sangat unik, yakni skandium sangat kuat, seringan aluminium, tapi sangat tahan panas layaknya besi. Maka dari itu skandium umum digunakan sebagai campuran komponen pesawat terbang. Contoh pesawat tempur Rusia MiG-21 dan MiG-29. Yang kedua adalah yttrium, berwarna gelap keperakan.
Yttrium ditemukan di desa Ytterby, Swedia pada 1787 oleh ahli kimia Arrhenius. Yttrium juga hampir sama dengan scandium yang memiliki titik lebur tinggi atau tahan panas tapi ringan. Ya, yttrium biasa digunakan pada TV LED, busi motor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah lanthanum, berwarna putih keperakan, ditemukan kimiawan Swedia Carl Gustaf Mosander tahun 1839. Titik lebur sekitar 920 derajat Celcius. Lanthanum umum digunakan sebagai campuran baterai litium yang biasa digunakan pada mobil-mobil listrik. Kemudian yang keempat adalah cerium. Cerium bertekstur lembut, mudah dipotong bahkan dengan pisau. Hampir mirip timah, tapi lebih tahan panas daripada timah. Cerium memiliki titik lebur 720 derajat Celcius. Umum digunakan untuk pemoles bahan otomotif atau tabung sinar katoda pada X-ray. Yang kelima adalah praseodymium, berwarna putih keperakan, bersifat magnetis, penghantar listrik yang baik. Umum digunakan sebagai perangkat amplifier atau campuran kabel serat optik dan lain-lain. Ya, kemudian yang keenam adalah neodymium, berwarna keperakan, ditemukan pada 1885 oleh ahli kimia Austria yaitu Karl Auer. Titik lebur 1024 derajat Celcius. Umum digunakan untuk membuat magnet neodymium yang biasa digunakan pada mikrofon, hard disk komputer, atau generator pesawat terbang, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah promethium, berwarna putih keperakan dengan titik lebur sekitar 1075 derajat Celcius. Promethium biasa digunakan di laboratorium karena 3 isotopnya diketahui sangat radioaktif. Kemudian yang ke-8 adalah samarium, berwarna putih keperakan, bertekstur keras, titik lebur sekitar 1070 derajat Celcius. Diberi nama berdasarkan tempat ditemukan di Samarkand, Prancis 1879 oleh Paul-Émile Lecoq. Ya, samarium memiliki isotop radioaktif yakni samarium 153 yang dapat digunakan untuk komponen penunjang radiasi saat kemoterapi kanker. Kesembilan adalah europium, berwarna putih atau kuning keperakan, tahan panas dengan titik lebur sekitar 1529 derajat Celcius. Europium oksida biasa digunakan pada fosfor televisi, lampu neon, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 adalah gadolinium, ditemukan pada 1880 oleh Jean Carles de Marignac. Gadolinium mampu menghasilkan neutron tinggi, umum digunakan pada perangkat reaktor nuklir. Kemudian yang ke-11 adalah terbium. Terbium berwarna putih keperakan, ditemukan Carl Gustaf Mosander dari Swedia pada 1843. Umum digunakan dalam akuator, sistem sonar kapal selam, dan sensor-sensor dalam air. Kemudian yang ke-12 adalah dysprosium, berwarna perak metalik, titik lebur sekitar 1447 derajat Celcius. Umum digunakan sebagai pembuatan bahan laser, juga campuran batang kendali penyerap neutron dalam reaktor nuklir. Kemudian yang ke-13 adalah holmium, berwarna putih keperakan dengan titik lebur sekitar 1461 derajat Celcius. Ditemukan oleh ahli kimia Swedia Per Theodor Cliff. Holmium memiliki kemampuan magnet tertinggi dari elemen manapun di dunia ini, baik digunakan untuk menghasilkan medan magnet tingkat tinggi seperti dalam reaktor fusi atau tokamak. Ya, kemudian yang ke-14 adalah erbium. Erbium berwarna putih keperakan dengan titik lebur sekitar 1529 derajat Celcius. Umum digunakan sebagai penguat optik sinar laser. Kemudian yang ke-15 adalah thulium, berwarna abu-abu keperakan dengan titik didih sekitar 1545 derajat Celcius. Ditemukan 1879 oleh kimiawan Swedia Per Theodor Cliff. Umum digunakan sebagai sinar X portable, di mana isotopnya yakni thulium 170 mampu memancarkan radiasi. Selain itu, bahan thulium biasa juga digunakan untuk lapisan uang agar tidak mudah dipalsukan, di mana warna biru thulium akan berpendar ketika terkena sinar ultraviolet pada uang tersebut. Iya, dan demikian adalah informasi tentang fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Kementerian ESDM di dalam kandungan
lumpur Lapindo di Sidoarjo. Profesor Kardus dari Porong Sidoarjo mengabarkan